فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan berkaitan dengan akhta'us shaimin, beberapa kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang berpuasa. Kesalahan keempat yang kita ambil yaitu apa? Indaka Ahmad. Naam, al-israf fil akli wasyurbi, berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Hafidhal hadis, indaka syukran. Iqra. Naam, hadis Miqdam Ibn Ma'di Karib, ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnin. Maka ketika seorang berlebih-lebihan dalam makan minum, nah ini berarti dia telah berbuat buruk. Dan di sana ada ayat yang mengumpulkan semua metode dalam penjagaan kesehatan. Apa itu ayatnya, Abdurrahman? Nah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Setengah ayat tapi terkumpul padanya at-tibbu kulluh, metode pengobatan secara keseluruhan. Nah, karena apa? Menjaga kesehatan pertama kali bergantung pada pola makan seseorang. Kemudian kesalahan yang kelima, indaka Uwais. Nah, berselisih dan marah di hari-hari puasanya. Nah, berkelahi. Yang Nabi SAW bimbingkan siapa saja yang ingin diajak berkelahi atau dicaci maki untuk mengucapkan inni shaim. Menunjukkan seorang kalau mengikuti ajakan untuk saling caci maki atau ajakan untuk bersengketa berkelahi, ini menyelisihi adab-adab orang yang berpuasa. Yang keenam apa Ahmad? Sudah tadi? Hah? Indah ya Abdullah. Nah, berbuka sebelum yakin tenggelamnya matahari. Taib. Karena siapa saja yang berbuka sebelum yakin bahwasanya matahari tenggelam, maka dia telah berbuka di atas dzan, berbuka bukan berdasarkan sesuatu yang syar'i. Dan telah kita tanbih, makna menyegerakan berbuka bukan berarti asal-asalan, tapi menyegerakan berbuka kapan saja telah yakin matahari tenggelam. Kesalahan yang ketujuh, indaki akbar. Tapi ketika seseorang berbuka di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, kemudian dia tidak menahan diri setelahnya, ini termasuk kekeliruan. Nah, tapi siapa saja yang berbuka dengan sengaja, nah, di siang hari bulan Ramadan, maka di hari-hari yang sisa, yaitu di sisa hari tersebut, waktu tersebut dia tetap tidak boleh kemudian
terus-menerus makan, minum, tapi dia diwajibkan untuk menahan diri. Ini bagi seorang yang berbuka tanpa uzur. Sekarang kita masuk pada kesalahan yang ke-8, ta'jilus sahur. Di antara kesalahan orang-orang yang berpuasa yaitu banyak dari kaum muslimin yang menyegerakan sahur, sehingga sahurnya dilakukan terkadang dimulai di pertengahan malam sudah sahur, jam 2 sudah sahur, kemudian tidur, setelah itu ketinggalan sholat subuh. Padahal Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis Zaid ibn Thabit, atau telah dikhabarkan dalam hadis Zaid bin Thabit dalam Sahih Bukhari, Zaid mengatakan tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri menuju salat. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayat. Kemudian aku katakan, terus berapa jarak antara azan dan waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, jarak azan fajar, azan subuh dengan apa? Sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qadru 50 ayat. Sekitar kadar bacaan ayat 50 ayat. Bacaan Al-Qur'an 50 ayat. Baik. Maka hadis ini menunjukkan disunahkan untuk mengakhirkan sahur sampai waktu sahar. Sahar itu akhir malam mendekati waktu subuh, sehingga sesuai dengan penamaannya sahur, ya makan di waktu sahar. Adapun perkataan Zaid bin Thabit qadru 50 ayat, kadar 50 ayat yang dibaca, ini kebiasaan dulu para sahabat dan para salaf ikhwan ketika mengkira-kirakan tenggang suatu waktu dengan apa? Bacaan Al-Quran, menunjukkan dekatnya mereka dengan Al-Quran ikhwan. Mengira-ngirakan suatu waktu dengan apa? Dengan lamanya bacaan Al-Quran. Nah, dan ini yang hendaknya juga kita contoh dari sisi apa? Seorang dekat dengan Al-Quran, terbiasa dengan qiraatul Quran, maka tidak ada waktu yang lebih baik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran melebihi hari-hari di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari yang mulia ini hubungan kita dengan Al-Quran tidak bisa diperbaiki, apalagi di hari-hari yang lain. Karena Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran. Nah, bulan Al-Quran, bulan yang jelas pertama karena memang diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, juga pada bulan ini di antara syiar yang sangat utama untuk seseorang memperbanyak qiraatul Quran, berusaha mengkhatamkan. Tapi juga hal yang penting untuk jangan sampai hanya sekadar kebutan, tapi berupaya untuk membaca dengan benar. Apalagi untuk sampai tingkatan tadabbur itu lebih dan lebih lagi. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau memperbandingkan mana yang lebih utama untuk apa? Membaca ayat Al-Quran sebanyak mungkin untuk mengkhatamkannya, dengan apa? Membaca tapi pelan, tapi dia tadabbur. Masing-masing memiliki sisi keutamaan. Tapi tentunya bacaannya benar. Masing-masing memiliki sisi keutamaan dalam artian membaca cepat, benar, tapi tanpa tadabbur, dia mengumpulkan apa? Mengumpulkan banyak amalan dari sisi huruf per huruf. Karena apa? Huruf per huruf Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala nilai ya kawan. Dinilai. Nah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini per huruf. Sehingga semakin banyak tentunya semakin banyak kebaikan yang dia kumpulkan. Di sisi yang lain, membaca dengan tadabbur mungkin lebih sedikit tapi apa? Mutunya lebih tinggi. Mutunya lebih tinggi. Sehingga mungkin satu huruf yang dibaca ini, nah, memang kebaikan dia dapat, akhwan, tayyib, dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Tapi dari isi mutu bisa saja Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lebih. Kenapa? Karena ada tadabbur padanya. Jadi dari sisi kuantitas mungkin lebih banyak yang membaca cepat, tapi dari sisi kualitas, dari sisi mutu dan nilainya tentu lebih utama yang dengan tadabbur. Maka ada kalanya seorang mengejar untuk membaca cepat, ada kalanya dia waktu untuk tadabbur, membaca, meresapi, kemudian memperhatikan maknanya, sehingga terkumpul dua keutamaan ini. Nah, kita kembali kepada hadis dikatakan oleh Zaid bin Thabit, akhwan, tentang jarak antara sahur dan Nabi dengan azan itu kadar bacaan Al-Quran 50 ayat. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin, qauluhu qadru 50 ayah min 10 daqa'iq ila rubu' sa'ah. Idza qara'a al-insanu qira'atan murattalah aw duna dzalik, wa hadha yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhiru sahur ta'khiran balighan, wa ala annahu yuqaddimu salat al-fajri la yata'akhkhar. Baik, jadi sekitar kadar jarak antara sahurnya Nabi dengan subuh, akhwan, yaitu sekitar 10 menit atau 1/4 jam. Baik, apabila seseorang membaca bacaan Al-Quran dengan murattal. Jadi apa? Sahur selesai, nah dengan subuh jarak apa? 10 menit atau 15 menit, menunjukkan dekatnya waktu Nabi SAW dengan waktu subuh. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh, nah ini menunjukkan bahwasanya Rasul SAW mengakhirkan sahur Nabi SAW. Rasul mengakhirkan sahurnya, nah dengan apa? Betul-betul mengakhirkan, tidak dimulai dari awal malam atau pertengahan malam, tapi apa? Nah dekat, nah dengan waktu subuh, sehingga Nabi selesai tidak tersisa waktu kecuali apa? Kecuali sangat singkat, yaitu sekitar 10 menit. Kemudian masuk waktu fajar. Nah, sebagian orang ikhwan mengambil dari hadis ini untuk melegalkan apa yang dinamakan oleh mereka dengan waktu al-imsak. Penetapan apa? Al-imsak. Biasa 10 menit sebelum azan, sebelum waktu subuh, kemudian imsak harus ditahan, sudah tidak boleh makan dan minum. Dan tentang hal ini ditegaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwasanya perkara tersebut bid'ah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian para ulama muasirin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Para ulama kita menegaskan bahwasanya penetapan waktu imsak itu adalah bid'ah. Loh, bukankah Nabi SAW ada jarak di situ? Beliau ada jarak selesai sahur dengan apa? Dengan azan berapa? Ada 10 menitan. Nah, disinilah yang harus dipahami, ya kawan. Penetapan waktu imsak, yaitu mereka menetapkan bahwasanya ketika telah masuk waktu tersebut berarti sudah wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Dan ini adalah penetapan syariat yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena puasa yang syar'i dimulai kapan?
Dimulai kapan? Dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan mereka menetapkan menahan diri mulai dari apa? Waktu imsak. Disinilah bid'ahnya. Baik, disinilah bid'ahnya. Baik, dari mana menetapkan waktu untuk menahan diri 6-10 menit sebelum azan? Padahal jangka 10 menit tersebut seandainya seorang terlambat sahurnya atau masih ada beberapa suap makan yang belum selesai, dia bisa menyelesaikan. Tapi sebagiannya karena sudah dengar sirene, dengar suara imsak di mikrofon, kemudian apa? Mereka berhenti, tidak berani lagi meneruskan. Nah, ini kan dampak buruk dari bid'ah. Padahal masih bisa untuk makan, tapi mereka tidak berani. Pikirannya waktu imsak itu sudahlah akhir dari waktu bolehnya makan dan minum. Adapun seseorang akhwan, menyelesaikan waktu sahurnya. Waktu sahur selesai diperdekat, intinya, seorang sahurnya selesai dekat dengan waktu azan. Itu telah masuk kategori mengakhirkan sahur. Juga dari hadis ini kita ketahui bahwasanya maksud mengakhirkan sahur bukan harus memepetkan akhir kita dengan azan. Karena sebagian salah memahami mengakhirkan sahur berarti apa? Ya sudah makan, kalau tinggal 1 menit baru minum, mengakhirkan sahur. Padahal dia sudah apa? Sahur dari tadi sudah selesai. Jadi dari sini menunjukkan Nabi selesai, ya, ada cara. Mungkin dengan itu bisa berwudu, dengan itu bisa apa? Kemudian persiapan untuk sholat. Dan apabila seseorang terlambat bangunnya untuk sahur misalnya, pada jangka ini intinya akhir dari diperbolehkannya waktu sahur adalah sampai yakin fajar telah terbit. Kemudian faedah penting dari Syekh Ibnu Utsaimin terkait amalan sahur ini, kata beliau, "Tsumma annahu yanbaghi lil insan hina tasahhurih an yastahdira annahu yatasahharu imtithalan li amrillahi wa rasulih." Ini yang pertama. Kemudian perkara yang sepantasnya untuk seseorang hadirkan ketika sahurnya, yaitu yang pertama dia menghadirkan dalam dirinya niatan bahwasanya dia sahur ini untuk menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita sahur bukan sekedar untuk makan-makan enak-enak. Tapi yang pertama apa? Karena itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Baik, di dalam syariat ini disyariatkan untuk seorang sahur. Bahkan apa? Dilarang untuk wisal, menyambung puasa dengan puasa berikutnya tanpa berbuka. Kemudian yang kedua, wa yatasahharu mukhalafatan li ahlil kitab wa kurhan lima kanu alaih. Yang kedua, sahur untuk menyelisih ahlul kitab dan menunjukkan kebencian dengan perkara yang dulu mereka berada di atasnya. Ini juga apa? Niatan kedua, kita sahur untuk apa? Untuk menyelisihi ahlul kitab. Dan sebagai bentuk kebencian terhadap perkara yang mereka dulu berada di atasnya, karena mereka ada sahur. Ini juga punya nilai, akhwan. Kemudian yang ketiga, wa yatasahharu raja'al barakah fi hadzal sahur. Sebagaimana dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguhnya pada sahur itu keberkahan. Sehingga apa? Kita makan sahur ya apa? Untuk mengharapkan keberkahan yang ada padanya. Dan makanan kalau diberkahi akan bermanfaat bagi tubuh kita. Niatan yang keempat, wa yatasahharu isti'anatan bihi ala ta'atillah. Hatta yakuna hadha sahur alladhi ya'kuluhu khairan wa barakatan wa ta'atan. Niatan yang keempat, dia apa?
makan sahur untuk sebagai isti'anah, sebagai sarana yang membantu dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti 4 niatan, kawan. Kalau kita makan dihadirkan dalam diri kita ini terkumpul kebaikan yang banyak. Sama makannya, kawan. Mungkin yang lain lebih kenyang, tapi antum dengan niatan ini akan mendapatkan kebaikan jauh lebih banyak. Pertama, karena ini menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, untuk menyelisih ahlul kitab dan untuk menunjukkan kebencian kita pada mereka. Yang ketiga, untuk mengharapkan keberkahan pada makan sahur tersebut. Dan yang ketiga, untuk membantu kita dalam ketaatan. Karena seorang yang sahur dengan yang tidak sahur tentunya siang harinya beda. Yang sahur di siang harinya insya Allah dia akan lebih kuat. Nah, akan lebih kuat. Makanya dalam masalah sahur ini bukan masalah aku masih kenyang. Tidak. Seandainya toh dia seorang masih kenyang, kawan, bangun di waktu sahur, makan beberapa suap atau minum beberapa teguk atau makan kurma, makan roti. Untuk apa tadi? Menghadirkan niatan-niatan ini. Paksa diri untuk apa? Untuk makan sahur. Demi apa? Demi menunaikan 4 hal penting ini. Sehingga apa? Sahurnya yang dia makan tersebut khairan, jadi kebaikan. Wa barakatan, dan keberkahan. Wa ta'atan, dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahul muwaffiq. Dan sahur berat biasanya bagi apa? Mereka-mereka yang tidak bangun di akhir malam, berat. Tapi bagi yang salat malamnya diakhirkan, qiyamul lailnya di akhir, itu makan sahurnya lebih lahap insyaallah. Karena apa? Dia memang dalam kondisi baru capek, baru terjaga, sehingga itu juga membantu seseorang untuk semangat dalam makan sahur. Tapi coba kalau bangun tidur sudah dibangunkan sulit, bangun tidur masih di mulut masih terasa kecut, mau dikasih makan nasi dingin, tidak masuk, ya kan? Maka, kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Kemudian kata beliau, wa ta'jilu sahur min muntasafil lail jaizun lakinnahu khilafus sunnah. Dan menyegerakan sahur dari pertengahan malam ini dari sisi boleh, ya boleh, cuman menyelisih sunnah, termasuk dalam kekeliruan, tapi tidak sampai tingkatan dosa. Tapi cuman dia keliru dalam menempatkan. Dan kalau meyakini bahwasanya akhir dari waktu sahur adalah waktu imsak yang ditetapkan oleh banyak masyarakat, maka ini terjatuh dalam kebid'ahan. Karena waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu untuk pertemuan malam hari ini. Naktahi bihadza, subhanakallah, asyhadu an la ilaha